Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motorspin. Nah, ini Satria Apiu dragnya udah mulai lagi ini ya, proses pemasangan atau penyesuaian lah istilahnya ya, menyesuaikan dari rangkanya ke mesin gitu. Jadi sama itu tuh nyesuaiin si shocknya ya lur, kan nanti ini mau dipotong nih. Nah, jadi kan harus disesuaikan dulu kan ya, antara nanti si knalpot apakah dia ngegasruk apa enggak ke jalan gitu. Jadi harus dipasang dulu mesinnya gitu, biar nanti motongnya enggak terlalu pendek apa enggak terlalu tinggi. Nah, misalkan ini segini, apa sih ini roda udah ke bawah sih, waktu kemarin udah di tes ya, ini nggak ngegasruk sih si knalpot, aman lah istilahnya. Walaupun itu diteken gitu sama yang badannya gede, tetap sih nggak mentok lah istilahnya ya, si sok depan tuh nggak mentok gitu. Jadi ini baru kayak gini, ini belum dicat ya lur. Jadi ini masih tahap setting ini sih sebenarnya, nanti kan mau dipotong nih si soknya. Nah, jadi makanya saya pasang dulu mesinnya gitu. Nah, ini untuk karbunya jadi ada di sini ya lur. Ini karbunya ada di kolong ya. Jadi nggak ngeri kalau musim hujan, jadi agak ada tutupnya gitu. Tutupnya sekaligus jok gitu ya lur. Nah, jadi kan kalau kena air hujan juga nggak terlalu riskan lah gitu. Nah, ini motor-motor lur. Ini bengkel Kiana Motorspin ya, di daerah Cilegon. Sama itu servis Opa Bonar, kalau mau servis Opa bisa tuh telepon nomornya di bawah itu ya. Nah, ini bengkelnya ya lur. Ini bengkelnya, ini lagi mau ini apa, Mio juga nih lagi dibenerin. Nah, itu lagi ya, ini lagi bikin drag ya. Cuma memang ya masih nunggu ini juga sih, nunggu dananya kan ya, belum cair nih. Jadi masih banyak sih yang harus dibeliin, nanti beli tangki dragnya kan, beli tangki, beli stang derajat, terus beli apa lagi ya, ya masih banyak sih sebenarnya harus dibeli. Cat epoksi juga kan, ngecatnya aja mahal lalu kalau misalnya pakai epoksi, jadi nggak kayak ngecat biasa gitu. Soalnya kalau epoksi itu kayak lem, jadi kuat nempel ke besinya. Kalau cat doang itu paling ya abis dicat dikerukut juga langsung lupas kalau nggak di epoksi. Cuma ya kalau epoksi itu mahal karena kan mirip-mirip buat ngecat mobil kan ya, jadi mahal. Makanya kenapa motor drag yang bagus ya mahal ya, itu kadang dari segi rangka ngecatnya juga mahal ya lur. Kalau yang benar-benar buat event gitu kan. Kalau cuman buat ecek-ecek gitu anak-anak mainan, cuman buat pajangan sih pakai cat biasa aja. Yang kiloan tuh murah. Cuman ya itu tadi udah mah ngelupas ya, kadang nggak kinclong gitu. Nggak kayak cat mobil lah istilahnya. Kalau cat mobil kan tahu sendiri, cat mobil berapa juta gitu. Nah, ini juga sama, nanti kan catnya mirip-mirip cat mobil ya, di epoksi dulu, jadi ya mahal pastinya. Jadi ini lagi proses, masih segini sih ya lur. Ini buat regulasi 200 cc sih ya. Untuk spek mesinnya sih ini sebenarnya masih tahap preset. Jadi saya mau masih ngetes seher yang diameter 70 mili merek PIM ya. Jadi ya sebenarnya sih ini udah bisa masuk ke regulasi 200 cc, karena kan di kelas regulasi 200 cc itu yang penting jangan melebihi 200 cc gitu. Harus ya kalau bisa 200 cc, tapi kan susah ya lur, pasti kurang dari 200 cc. Jadi makanya ya ini sebenarnya udah masuk. Karena ini udah nggak bisa masuk kalau ke kelas 155, karena 155 itu seharusnya ya 63,5an ya kurang lebih. Harusnya segitu. Tapi kalau ini saya udah 70 mili, jadi ya udah masuknya regulasi 200 cc. Walaupun sebenarnya yang sekarang untuk FU 200 itu
kebanyakan pada pakai sehernya itu yang 72 mili. Jadi beda 2 mili doang sih sebenarnya, tapi ya 2 mili aja ngaruhnya gede ya lur. Jadi jangan disepelekan cuma 2 mili gitu. Tapi ya tetap aja pasti lebih kenceng yang pakai seher 72 daripada pakai seher 70. Cuma ya ini masih tahap riset, jadi masih pakai seher murah. Kalau nanti udah pas gitu. Ini tuh sebenarnya lagi nyeting noken juga ya. Waktu itu saya nokennya kebablasan si ngegerindanya ngemapasnya, papas nokennya. Nah, habis itu saya las. Dilas malah bengkok. Nih, ya lur mana ya? Ini dah. Dilas malah bengkok. Ya udahlah. Jadi nanti harus beli lagi nokennya ya lur. Ini dilasnya malah bengkok. Aduh. Oh, ini kan tadinya tuh kebablasan. Kebablasan apa mapas. Jadi ngelitrik. Sebenarnya sih udah jalan, cuma ngelitrik saya nggak seneng sih kalau ngelitrik ya, Lur. Kurang seneng lah istilahnya kalau motor ngelitrik tuh. Nah, jadi saya las. Nah, di las tuh mungkin terlalu panas gitu kali ya. Soalnya saya pakai las listrik. Terus saya juga ini masih coba-coba ngelasnya gitu kan. Mungkin terlalu enak ngelas jadi meleot. Jadi meleot, jadi ya udahlah dibuang tuh. Nah, gitu kan. Harus beli lagi lor, gitulah namanya riset ya. Sebenarnya sih kalau nggak melengkung mah saya papas bisa itu. Cuman masalahnya melengkung, udah saya las lagi, panasin lagi, terus saya press, tetap aja nggak mau ya lur. Jadi ya terpaksa lah harus beli. Padahal udah habis berapa kawat itu, tadinya kan melewat dikit, terus saya panasin lagi kan biar panas, terus biar dipres lurus. Ternyata malah tambah melengkung lagi ya. Ya udahlah, boros. Habis banyak duit tuh buat noken itu ya, akhirnya harus beli lagi. Jadi ya itu tadi ya, nunggu riset dulu sih. Ini dari belakang penampakannya kayak gini ya lur. Nah, tuh pakai joknya juga jok drag ya, jadi jok yang tipis. Jadi ini lebih terlihatnya itu motor ini tuh lebih panjang ya lur. Padahal mah sebenarnya malah kalau dibanding motor yang standarnya itu ban belakang tuh sebenarnya lebih maju ke depan lur. Kalau dibandingin motor yang standarnya Satria FU ya. Kalau Satria FU kan ke belakang tuh si bannya. Nih ininya nih. Ini padahal udah dimajuin sama saya nih. Nih, ini kan kalau Satria FU biasanya di sini ya. Kurang lebih, kadang ya ke belakang mentok. Nah, ini kan harusnya ke belakang banget kan. Nah, ini sebenarnya ke depan, cuma terlihatnya itu motor tuh lebih panjang. Padahal malah lebih pendek sebenarnya. Itu cuma efek ilusi ya, Lur. Kenapa efek ilusi? Nah, itu karena si saya tuh ngelasnya di sini, ngelas batangnya di atas. Terus ini juga ngelasnya di atas. Jadi seakan-akan si ini yang ke belakang frame-nya itu lebih panjang gitu. Jadi kesannya tuh lebih panjang. Padahal mah sebenarnya pendek, cuman panjang karena ininya kecil gitu ya, Lur. Nah, coba aja kalau saya ngelasnya ini frame ini di bawah. Terus yang ini misalkan di sini ya, di sini yang ininya. Terus saya ininya tuh gede gitu ke sininya atau pendek gitu. Pasti nanti terlihatnya pendek motornya lur. Kalau misalkan segini set gitu kan. Ini motor terlihat pendek gitu kan. Cuman karena ininya jadi panjang ke belakang buntutnya ini, jadi terkesannya kayak panjang gitu aja ya, mirip-mirip panjang lah gitu. Dari standarnya padahal ini tuh pendek banget kalau dibanding standarnya ya. Cuman jadi ban tuh terkesannya jauh gitu. Karena ya ininya ngelasnya lebih depan, lebih ke depan, terus ini lebih ke depan juga, jadi ini jadi lebih panjang. Padahal ini kan cuma ada di kurang lebih ya tengah-tengah gitu ya, kurang lebih tengah-tengah doang. Tapi ya jadi terkesan panjang, padahal aslinya FU kan dari sini ke sini malah melebihi, hampir melebihi ban ya kalau sama body ya, melebihi ban belakangnya gitu. Nah, ini jadi pendek. Nah, itu nanti ya dipotong ya lur si sok atasnya itu. Saya pasang dulu mesinnya, jadi soalnya biar nggak ngegasruk gitu pas
pas turun gitu kan. Waktu kemarin sih udah saya tes, ini diturunin ban belakang tuh ini nggak ngegasruk sih, walaupun ditekan segimana beratnya juga ya. Paling dikit doang sih, sama yang gemuk juga ininya dikit gitu sisanya. Nah, nanti ini tuh pendek jadinya motornya lur. Itu rangkanya dibolong-bolongin biar enteng, karena itu bahannya tebel lur. Kalau yang ini nih, frame yang ini set ini tuh tebel gitu. Oh ya, itu saya masih pakai selahan ya lur, karena kadang saya di sini tuh ya kalau bapak saya mamang saya pulang kan sendiri. Jadi kalau mau dorong-dorongnya tuh males ya, berat. Sebenarnya sih bisa didorong, cuman ya berat. Cuman kalau diselah ya tambah berat banget. Cuman kan kalau buat ngetes tuh saya males ini bongkar pasang pedoknya gitu. Kalau misalkan nggak pakai ini gitu kan, bongkar pasang masangin lagi gitu. Kalau pakai ini kan kadang bisa gitu kan. Cuman ya sebenarnya sama aja sih ya. Cuman mau ngetes doang sih. Kadang kan saya ngetes Sinoken As durasinya terlalu lebar apa terlalu sempit, kan saya ngetesnya di ini di selahan gitu. Jadi kalau misalkan durasinya terlalu lebar itu biasanya enteng di selah ya. Tapi kalau terlalu sempit itu berat banget. Tapi kalau sedang ya berat gitu nyelahnya. Jadi sebenarnya sih bisa diatur durasi noken tuh kita bisa ketahui dari nyelah motor ya lur. Gitu. Utamanya sih di pas in close ya. Jadi proses kompresi dinamis lah istilahnya. Pas kompresi dinamis itu kita bisa ketahui dari pas nyelah gitu kan. Nanti setting dikit digerus. Nah ini juga yang in sih udah cocok lah, udah jos ya. Tinggal yang X waktu itu kebablasan jadi ngeletrek. Sebenarnya sih udah jalan, cuma mesinnya maksudnya udah muter lah ya istilahnya. Cuman ya itu ngeletrek. Saya nggak senang kalau yang ada bunyi-bunyian gitu. Walaupun sebenarnya kadang yang noken-noken racing memang bunyi karena ya racing gitu. Cuma ya saya pengennya yang halus tapi bisa kencang gitu ya lur. Jadi ini masih eksperimen si nokennya biar bisa buat racing tapi halus gitu. Itulah eksperimennya ya lur. Jadi biar bisa kencang tapi bisa halus suaranya. Jadi yang kencang suara knalpotnya, jangan sampai ada yang di depan gitu. Oke. Kalau ada kesalahan kata ataupun ucapan dari saya mohon maaf ya lur, karena saya juga hanya manusia biasa yang bisa salah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan jangan lupa share juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.